Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kalau kita, orang tua kita, Syekh Balkan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, juga memberikan istiqomah dalam kebaikan tentunya dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga semua yang hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat, ridha, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diusulkan oleh Sahibul Mahada, Sahibul Majlis, Sahibul Bait, ya, Syekh Balkan kemarin malam Jumat yang lalu, bahwa sebelum saya meninggalkan ya kota Depok atau Indonesia untuk segera terbang ke Tanah Suci, jadi mohon supaya dibahas dulu mengenai fadilah-fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi beliau minta kepada saya waktu mau pulang itu supaya untuk pembahasan malam ini supaya diuraikan, dijelaskan mengenai fadilah-fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah yang insyaallah sudah kita akan tiba, ya. Oleh karena itu Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, karena saya diminta seperti itu, maka dalam kesempatan ini kita akan bahas apa dan bagaimana kaitan dengan fadilah atau keutamaan kaitan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita membaca sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, di jilid 2 halaman 457, nomor hadis 969. Demikian juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 2438, bahwa dikemukakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam, yani ayyam asyri dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Ini hadisnya atau teks hadisnya demikian. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Depok supaya apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita pahami dengan baik. Artinya ada seorang sahabat Nabi yang sangat mulia yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, cuma dimasyhurkan di kalangan sahabat dengan nama Ibnu Abbas. Seperti Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah bin Umar. Seperti Ibnu Mas'ud, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, di mana bisa dikatakan anak paman dari Rasulullah. Kenal Abbasnya paman Nabi, Al-Abbas punya anak namanya Abdullah atau Abdullah bin Abbas. Dan ketika kira-kira usia 12 tahun, dalam riwayat dikatakan bahwa Abdullah bin Abbas ini telah dirangkul, didekap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian beliau didoakan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti dijelaskan doanya itu sangat masyhur, yakni Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sekali lagi, ketika Rasulullah mendekap Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, didoakan oleh Rasulullah dengan doa, yakni Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila, yang artinya Allahumma ya Allah faqihhu fid din, berikanlah pemahaman yang mendalam kepadanya, maksudnya kepada Abdullah bin Abbas, fid din dalam masalah keagamaan, wa 'allimhu ta'wila, dan berilah ilmu kepadanya, ilmu ta'wil atau ilmu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di kalangan ahli-ahli tafsir, Ibnu Abbas ini terkenal dengan turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Bahkan beliau diberi gelar Al-Bahr, yakni lautan dalam ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Karena berkat dari doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan hadirin yang terhormat, Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ma min ayyamin, tidaklah ada suatu hari, ma min ayyamin, tidaklah hari-hari al-amal salih, amal salih fiha padanya, ahabbu ilallahi ta'ala, yang paling Allah ta'ala cintai, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyam asyridil hijjah, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ketika Rasulullah bersabda demikian, rupanya para sahabat yang ada di depan beliau, di hadapan beliau, bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula melebihi cintanya Allah dengan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Hari-hari tadi kalau dibandingkan jihad, bagaimana wahai Rasul? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula melebihi kecintaan Allah hari-hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah tadi dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik, kecuali, ada kecualinya, diistilahkan illa ini huruf istisna, huruf pengecualian. Dalam Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait dikatakan mastasnatillah ma'tamim yantasibu wa ba'dan nafyin aw kanafiyin tuhik ibba'u matasola wa zimman qata wa antamimin fi ibdalun waqa. Jadi illa di sini ada pengecualian, kecuali rajulun, ada seorang orang tapi masih hidup, itu masih mulia, masih Allah cintai, yang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Ya, itu termasuk ya puasa tentunya. Makanya kita lanjutkan dulu riwayat berikutnya, ya. Kemudian kita lanjutkan dulu karena ada hubungan dengan masalah puasa di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita lanjutkan wafil khobar, dalam hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya berkata Abu Hurairah, ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyubada fiha min asyridil hijjah. Tidak ada ya hari-hari yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ayyubada fiha,
untuk dijadikan ibadah pihak pada hari-hari itu min asyri Dzulhijjah, daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Yakni lusamu kulli yaumin minha siyamus sanah, di mana puasa setiap harinya itu membandingi puasa sanah itu 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadar, dan bangun di tengah malam untuk ibadah di malam yang 10 Dzulhijjah ini, itu 1 kali 1 malamnya sama dengan fadilah dapat Lailatul Qadar. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah juga Al-Baihaqi, ya. Ini ada tahrij hadisnya, ada penjelasan perawi hadisnya. Jadi begitu tinggi sekali nilainya 10 bulan awal bulan Dzulhijjah. Wa fil khabar, dan tersebut dalam sebuah hadis, anna Musa alaihi salam, bahwasanya Musa alaihi salam qala, ia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, da'autu falam tajib da'wati, saya berdoa tapi engkau tidak mengabulkan doa saya. Fa'alimni syai'an ad'u bika bihi, coba aku ajari sesuatu untuk aku berdoa dengan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah ta'ala memberi wahyu kepadanya, ya Musa, wahai Musa, idza dakhala ayyamul asyri min Dzulhijjah, apabila sudah masuk 10 hari 10 ya hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah, kul, katakan olehmu, la ilaha illallah, lafad la ilaha illallah, aqdi hajatak, aku akan kabulkan hajatmu. Jadi ketika 10 hari Dzulhijjah itu perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, aqdi hajataka, niscaya aku akan kabulkan, penuhi hajatmu. Qala ya Rabb, ya, kemudian Nabi Musa berkata, wahai Tuhan, kul wa ibadika yaquluha, oh kalau la ilaha illallah setiap hambamu mengucapkannya. Qala, kemudian Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah pada hari-hari ini, maksudnya 10 bulan Dzulhijjah, marratan, sekali saja, lawuti atis samawati sab'u wal ardun, ya, fi kafatil mizan, wala ilaha illallah fi kafatil ukhra, la saqulat wa rajahat hadhil maqalah alaihinna jami'an. Seandainya bacaan la ilaha illallah yang dibaca di 10 hari Dzulhijjah tadi, ya, dibandingkan dengan beratnya 7 lapis langit dan bumi, kalau ditimbang maka tentu akan berat ucapan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ruwiya 'an Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awal yaumi Dzulhijjah, hari yang Allah Ta'ala ampuni padanya bagi Nabi Adam alaihissalam adalah pada awal, ya, di hari Dzulhijjah. Man shoma zalikal yaum ghafarallahu kulla dzanbin, barang siapa yang puasa pada awal bulan Dzulhijjah, Allah ampuni kalau kulla dzanbin, setiap dosa. Ini puasa di awal bulan Dzulhijjah, Allah ampuni dosa-dosa. Wal yaumus tsani, adapun hari yang kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihissalam, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, fa akhrajahu min batnil hut, lalu Allah mengeluarkannya dari perut, ya, ikan hiu dan hutnya, ya. Man shoma zalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari yang kedua bulan Dzulhijjah, karena kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata aini,
maka dia seperti orang yang beribadah kepada Allah selama setahun, tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Itu fadilah yang kedua di hari kedua bulan Dzulhijjah. Wal yaumus tsalis, dan hari yang ketiganya alladzi istajaba Allahu fihi du'a Zakaria alaihissalam. Hari yang Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ingat di dalam Quran, Nabi Zakaria karena sudah lama tidak dikaruniai putra, sehingga berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lanjut usia, dan akhirnya dari karunia lahir Nabi Yahya alaihis salam. Itu Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam pada hari ketiga bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari itu, istajaballahu du'a'ah, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Wal yaumur rabi', sementara hari yang keempat bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam, itu hari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Man shoma zalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari itu, nafallahu anhul ba'sa wal faqra, maka Allah akan hilangkan kemelaratan dan kefakiran, kemiskinan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana yaumul qiyamah ma'asafaratil bararatil kiram, maka nanti orang tersebut di hari kiamat akan disertakan dengan para malaikat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Wal yaumul khamis, hari yang kelima di bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihissalam, hari di mana dilahirkan padanya Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari itu, bari'a minan nifaqi au min azabil qabri, maka dia akan dibebaskan dari kemunafikan atau dibebaskan dari azab kubur. Wa yaumus sadis, ini bukan hari yang sadis, tapi hari yang keenam, ya. Asadis itu artinya yang keenam. Wal yaumus sadisu, dan hari yang keenam, alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fil khair, yang Allah telah membuka bagi nabinya dalam kebaikan. Man shomahu, barang siapa yang puasa di hari keenam bulan Dzulhijjah, yanzurullahu ilaihi birrahmah, maka Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayang. Fala yu'azzibu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan menyiksa sesudahnya untuk selama-lamanya. Wal yaumus sabi'u, dan hari yang ketujuh bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, yaitu hari yang dikunci, ditutup padanya pada neraka jahanam. Wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ash, dan tidak dibuka sehingga lewat hari-hari yang 10 bulan Dzulhijjah. Man shomahu, barang siapa yang puasa di hari yang ketujuh, aglaqallahu anhu salasina baban minal usr, maka Allah akan menggembok, mengunci salasina baban, sebanyak 30 pintu, minal usri, daripada kesulitan, kesusahan. Wa fataha lahu salasina baban minal yusri, dan Allah akan buka baginya salasina baban, sebanyak 30 pintu, minal yusri, daripada kemudahan. Di dalam bahasa Arab itu, kalau usrun itu artinya kesulitan, ya. Bahasa Inggrisnya difficult, kalau yusrun itu artinya kemudahan, ya, easy, yakni mudah. Kita sedikit lagi, baru itu hari yang ke berapa? Yang ke 7, ya, ditutup pintu-pintu kesulitan 30 pintu, ya, sementara dibuka 30 pintu kemudahan-kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Wal yaumus samin, ya, bukan Pak Haji Samin ini, ya, dari bedahan hadir ini, ya, tapi ini samin itu hari yang ke-8, ya. Jadi samin itu kalau huruf sa-nya dikasih alif dan mimnya pendek tanpa ada iya, langsung nun, samin.
itu artinya yang ke-8 ya, samaniyatun 8. Tapi kalau samin ya itu artinya samin yang ya gemuk ya. Saman artinya harga ya, bagi saman main ya. Jadi kalau samin itu artinya yang ke-8. Jadi wal yaumus saminu, dan hari yang ke-8 al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, yaitu yang disebutkan dengan istilah hari tarwiyah. Jadi kalau hari ke-9 Dhul Hijjah namanya hari Arafah ya, ke-10 Dhul Hijjah istilahnya Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban. Tapi kalau hari yang ke-8 itu disebutnya hari tarwiyah. Man shomahu, barang siapa yang puasa di hari yang ke-8-nya, uqtiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala, akan diberi ya pahala ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak ada yang mengetahui secara persis pahalanya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya karena begitu banyak itu pahalanya sehingga susah untuk dihitung berapa, hanya Allah lah yang maha tahu tentang pahala yang akan diraih. Kemudian wal yaumut tasi', hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi huwa yaum Arafah, yang dikenal dengan istilah hari Arafah ya. Ini kenapa tanggal 9 disebut ya dengan hari Arafah, karena saya sedang nyusun buku baru yang berkenaan dengan berbagai pertanyaan tentang masalah haji dan umroh ya. Kita bahas misalnya kenapa disebut dengan istilah Mina, kemudian ada padang namanya padang Arafah. Ini sebab-sebabnya apa, penjelasannya bagaimana, kita urai satu persatu ya. Di antaranya dikatakan hari Arafah tanggal 9 ini karena di antara maknanya itu adalah karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi malaikat Jibril, dikasih ilmu manasik tentang tata cara ibadah haji. Kemudian malaikat Jibril nanya, hal arafta ya, apakah kamu sudah tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, araftu, saya sudah tahu ya. Dan penjelasannya di akhirnya dinamailah dengan Arafah. Ada yang mengatakan dikatakan Arafah dari kata i'tiraf karena manusia berduyun-duyun ke padang Arafah sebagai hari wukuf di padang Arafah yang dikatakan dalam hadis al-hajju Arafah. Ini manusia i'tiraf, yakni mengakui ya kesalahan-kesalahannya, atas dosa-dosanya. Jadi setelah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang wukuf di padang Arafah tadi. Nah, kaitan dengan masalah al-yawm huwa yawmu Arafah, tanggal 9 bulan Hijjah yang disebut dengan hari Arafah ini, huwa man shomahu, dan barang siapa yang puasa, kana kafaratan li sannatil madiyah wa sannah mustaqbal. Jadi Allah akan kafarati. Kafar itu artinya hapus dosa-dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Allah hapuskan ketika kita puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wa huwal yaumul ladzi unzila fih, dan tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana Allah menurunkan ayat padanya, yakni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu surah ya, surah apa? Surah Al-Maidah ayat 3.
Surat apa? Al-Maidah ayat 3, bukan ayat 51 ya. Tapi surat Al-Maidah ayat 50 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari inilah aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kata Allah, aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Itu turunnya menurut riwayat ini ada pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wal yaumul asyir, sedangkan hari yang ke-10 di bulan Hijjah huwa yaumul adha. Artinya pada hari adha, idul adha, hari raya kurban. Man qarraba qurbanan fihi bi awwali qatratin min qatarati min qataratin min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Jadi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ibadah kurban, maka darah yang menetes, ya, yang pertama kali menetes itu darah itu merupakan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada yang melakukan ibadah kurban. Allah ampuni dzunubahu, dosa-dosanya, bahkan wal dzunuba iyalih, bukan hanya dosa-dosanya yang kurbannya, akan tapi seluruh keluarganya pun dosa-dosanya Allah akan ampuni. Wa man at'ama fihi mu'minan, barang siapa yang memberi makan padanya kepada orang mukmin. Artinya pada bulan tanggal 10 Dzulhijjah itu ada yang misalnya ngasih makanan kepada orang yang beriman, au tasaddaqa fihi bi sadaqatin, atau dia bersedekah padanya dengan suatu sedekah, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah aminan, maka Allah akan utus, ya, bangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat kelak aminan, dia penuh dengan rasa aman. Wa yakunu mizanuhu asqala min jabali Uhudin, dan nanti timbangan amalnya akan lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa fadilah dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi menjadikan lebih semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak dan hadirin yang terhormat, kaitan dengan fadilah Asyrul Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekaligus ya, karena ini merupakan terakhir pertemuan sebelum tanah suci, jadi dalam kesempatan ini sekaligus saya mohon doa, ya, mohon doa dari semuanya dan pamitan, mudah-mudahan ya, karena insya Allah berangkat ke tanah suci tanggal 9, ya, tanggal 9 bulan Juni ini, hari Ahad. Mudah-mudahan tentunya doa dari Bapak dan hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, menjadi haji yang mabrur, yang kata Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan kepada yang ditinggalkan di sini, mudah-mudahan pada sehat semua dan pada berkah, dan mudah-mudahan tahun akan datang oleh Allah dimudahkan untuk bisa ibadah haji, ibadah umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas ya doanya, dan saya tentunya mohon dimaafkan kalau ada kehilapan dan kekurangannya, sehingga betul-betul kita ibadah di sana dalam keadaan tenang, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Indonesia dan bisa untuk hadir lagi di hadapan bapak-bapak dan habaib semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.